Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM, dan juga yang saya hormati Rektor Unzah Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan juga dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Ustadzah Kustiana Arisanti MPDI. Perkenalkan, nama saya Maudidatul Hasanah, kelas 3B, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah, Universitas Zainul Hasan Genggong. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tema pendidikan Islam di Nusantara. Sudah kita ketahui bahwa pendidikan Islam merupakan salah satu pendidikan yang masih diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Hal ini, pendidikan Islam meliputi beberapa aspek, termasuk kurikulum, lembaga pendidikan, dan juga peran agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Berikut merupakan 7 aspek-aspek pendidikan Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu akomodasi budaya lokal, yaitu sikap kemauan seseorang yang ingin menyerap budaya Indonesia yang di dalamnya terdapat unsur agama Islam. Yang kedua yaitu pendidikan berbasis pesantren. Pendidikan berbasis pesantren adalah sekolahan yang menggunakan sistem pesantren di mana peserta didik dapat mengembangkan sikap, melaksanakan praktik agama, peningkatan moralitas, dan juga kemandirian dalam hidup. Dan yang ketiga yaitu pengajaran yang moderat, yaitu pengajaran yang memberikan pengalaman bagi peserta didik untuk bertemu dengan komunitas yang berbeda. Yang nomor 4 yaitu pentingnya guru dan kiai. Dalam proses pembelajaran, pendidik merupakan unsur terpenting dalam proses pembelajaran. Karena jika tidak terdapat hal tersebut, maka proses pembelajaran akan berjalan tidak semestinya. Sedangkan kiai adalah seorang muslim terpelajar yang menjadi pemimpin dalam pendidikan pesantren, dan juga sebagai seseorang yang telah mengabdikan hidupnya pada ajaran agama Islam. Yang kelima yaitu kitab kuning sebagai rujukan. Kitab kuning merupakan kitab keislaman yang menjadi rujukan utama dalam pembelajaran berbasis pesantren. Yang keenam yaitu peran sosial pendidikan Islam. Hal ini dapat menjaga kerukunan umat beragama, membangun karakter bangsa, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu keseimbangan ilmu agama dan ilmu dunia. Kedua ilmu tersebut sangat penting dan saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya yaitu tantangan pendidikan Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu modernisasi dan globalisasi. Modernisasi sendiri itu adalah perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju. Sedangkan globalisasi adalah perubahan sosial yang menghapus batasan antara negara. Yang kedua yaitu radikalisasi, di mana seseorang atau sekelompok orang seringkali terkait dengan kekerasan atau tindakan radikal untuk mencapai tujuan politik atau sosial. Yang terakhir yaitu kesetaraan gender. Tentunya hal ini dapat melibatkan berbagai aspek yang menghambat keseimbangan antara pria dan wanita, terutama dalam hak, peluang, dan juga perlakuan. Selanjutnya yaitu strategi penyebar pendidikan Islam di Nusantara. Memiliki 5 jalur penyebaran Islam di Nusantara. Strategi yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Strategi ini dilakukan oleh orang Islam yang berasal dari Arab, Persia, dan India yang melakukan perniagaan di Indonesia. Yang kedua yaitu jalur dakwah, di mana para pendakwah menggunakan budaya lokal sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Tetapi mereka tidak sedikit pun mengubah budaya yang telah ada di Nusantara. Yang ketiga yaitu jalur pendidikan. Para pendakwah mulai membangun seperti pesantren dan juga masjid untuk memulai penyebaran agama Islam. Yang keempat yaitu jalur perkawinan. Para pedagang yang beragama Islam yang menetap di Indonesia menikah dengan putri bangsawan, sehingga agama Islam dapat terkenal di kalangan kerajaan. Dan yang terakhir yaitu jalur kultural, yaitu pendekatan sosial budaya yang menggunakan budaya setempat yang di dalamnya sudah terdapat unsur agama Islam. Selanjutnya yaitu teori masuknya pendidikan Islam di Nusantara. Pendidikan Islam mulai memasuki Nusantara
pada abad ke-7 sampai abad ke-11. Yang pertama yaitu teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam berasal dari Mekah atau Arab dan mulai masuk Indonesia sejak masa kekhalifahan. Yang kedua yaitu teori Cina. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para perantau dari Cina. Dan teori ini juga mengatakan bahwa masuknya Islam di Nusantara yaitu pada abad ke-9 bersamaan dengan orang-orang Muslim Cina yang melakukan migrasi ke Asia Tenggara. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 oleh kaum Syiah Persia. Teori yang selanjutnya yaitu teori India atau Gujarat. Dalam teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Muslim India yang berniaga di Indonesia pada abad ke-13. Dalam teori ini juga terdapat kelemahan yaitu pada abad ke-12 Masehi, saat itu kebanyakan orang India masih menganut agama Hindu. Dan yang terakhir yaitu teori Turki. Teori ini menyatakan bahwa Islam pada saat itu masuk ke Indonesia melalui ekspedisi dakwah yang diutus oleh Khalifah Utsmaniyah dan juga para pedagang yang berasal dari Turki. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.